Air danau sedingin es menusuk kulit saat suamiku mendorong kursi rodaku ke ujung dermaga. Dia pikir aku akan mati tenggelam demi klaim asuransi 200 miliar. Sayangnya, dia lupa satu hal penting. Aku mantan atlet renang dan kakiku sudah sembuh total. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Senja itu langit berwarna merah darah, seolah alam sedang memberi peringatan keras tentang bahaya yang akan datang. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar danau pribadi milik keluarga besarku yang letaknya sangat terpencil. Suara kerikil yang tergilas roda kursi rodaku terdengar begitu nyaring di telinga, beradu dengan detak jantungku yang semakin tidak beraturan. Rangga, suamiku, berjalan di belakangku. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda dengan begitu erat, lebih erat dari biasanya, seakan dia sedang menahan getaran tangannya sendiri. Dia bilang ingin mengajakku menikmati pemandangan matahari terbenam untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua, tapi firasatku mengatakan ini adalah perayaan untuk perpisahan. Kami sampai di ujung dermaga kayu tua yang sudah lama tidak direnovasi. Papan-papan kayunya berderit menyedihkan di bawah beban kami. Di bawah sana, air danau terlihat hitam dan dalam, siap menelan apa saja yang jatuh ke dalamnya. Rangga menghentikan kursi rodaku tepat di bibir dermaga. Dia tidak segera berjongkok atau memelukku seperti suami yang penuh kasih. Sebaliknya, dia berdiri tegak di belakangku, napasnya terdengar memburu. Hening sejenak, hanya ada suara jangkrik yang mulai bersahutan. Aku mencoba menoleh, ingin melihat wajahnya, tetapi dia menahan bahuku agar tetap menghadap ke depan, ke arah air yang gelap itu. Tiba-tiba dia membungkuk, bibirnya menyentuh telingaku, tetapi tidak ada kehangatan di sana. Hawa dingin merambat ke seluruh tubuhku saat dia membisikkan kalimat itu, kalimat yang akan mengubah hidupku selamanya. Dia tenggelam, sekarang kita akan dapatkan 200 miliar. Suaranya datar, tanpa penyesalan, seolah dia sedang membicarakan sampah yang harus dibuang, bukan istrinya sendiri. Detik berikutnya, aku merasakan dorongan kuat di punggungku. Tubuhku terhempas ke depan. Gravitasi menarikku jatuh. Kursi roda itu meluncur bersamaku, menghantam permukaan air dengan suara debuman keras yang memecah kesunyian senja. Dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung menyergapku. Air masuk ke hidung dan mulutku saat aku terperosok ke dalam kegelapan. Kursi roda yang berat itu menarikku semakin dalam ke dasar danau. Dalam kepanikan itu, aku bisa membayangkan Rangga di atas sana, mungkin sedang tersenyum lega, atau mungkin sudah sibuk menelepon selingkuhannya untuk merayakan kemenangan mereka. Dia pikir aku adalah Clarissa yang lemah, Clarissa yang lumpuh total akibat kecelakaan mobil setahun lalu. Dia pikir aku tidak berdaya. Tapi Rangga salah besar. Dia tidak tahu bahwa selama 6 bulan terakhir, aku diam-diam menjalani terapi intensif setiap kali dia pergi berjudi. Dia tidak tahu bahwa sensasi mati rasa di kakiku sudah hilang. Dan yang paling fatal, dia lupa bahwa sebelum menjadi pewaris perusahaan ayahku, aku adalah kapten tim renang di universitas. Dengan sisa napas yang kutahan di dada, aku membuka mata di dalam air yang keruh. Tanganku dengan sigap melepaskan sabuk pengaman yang mengikat pinggangku ke kursi roda. Kakiku, yang selama ini kusembunyikan kekuatannya, menendang air dengan kuat. Aku membiarkan kursi roda mahal itu tenggelam ke dasar lumpur, menjadi saksi bisu kejahatan suamiku. Aku berenang, bukan ke permukaan tempat Rangga mungkin masih mengawasi, melainkan menyelam menyusuri arus bawah menuju sisi danau yang rimbun oleh semak belukar. Paru-paruku terasa mau meledak. Tapi api amarah di dadaku membakar lebih panas daripada rasa sakit itu. Aku tidak akan mati hari ini. Tidak di tangan laki-laki serakah itu. Aku muncul ke permukaan di balik rimbunan tanaman air, terbatuk pelan sambil menghirup oksigen dengan rakus. Dari celah dedaunan, aku melihat Rangga di dermaga. Dia sedang menelepon seseorang, wajahnya terlihat panik namun dihiasi seringai kemenangan yang menjijikan. Samar-samar aku mendengarnya berkata, "Beres, sayang. Tidak ada saksi. Besok kita urus asuransinya." Hatiku hancur, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kebodohanku yang pernah mempercayai iblis berwajah malaikat ini. Setelah Rangga pergi dengan mobilnya, aku menyeret tubuhku naik ke daratan.
Dengan tubuh menggigil dan basah kuyup, aku berjalan tertatih-tatih menembus hutan kecil menuju jalan raya. Aku memberhentikan sebuah truk pengangkut sayur dan meminta tumpangan sampai ke kota terdekat. Sopir truk itu menatapku curiga, tapi uang tunai yang selalu kusimpan di saku rahasia jaketku membuatnya bungkam. Tujuan pertamaku bukan kantor polisi, melainkan warnet 24 jam di pinggiran kota. Aku butuh akses internet dan telepon umum. Hal pertama yang kulakukan adalah menghubungi Dimas, pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Suara Dimas terdengar kaget setengah mati saat mendengar suaraku. Dia pikir aku sudah tiada, mungkin berita hilangnya aku belum tersebar, atau Rangga sedang menyusun skenario. Aku menceritakan semuanya dengan singkat dan padat. Perintahku pada Dimas sangat jelas dan mutlak. Blokir semuanya. Bekukan semua rekening bersama, blokir semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang Rangga, dan pindahkan semua aset likuid ke rekening rahasia di luar negeri yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Aku ingin mematikan aliran darahnya sebelum aku memenggal kepalanya. 2 hari kemudian, aku duduk di sebuah kamar hotel murah yang aman, jauh dari jangkauan mereka. Aku sudah membeli ponsel baru dan memulihkan data dari cloud. Saat aku mengaktifkan nomor lamaku yang terhubung dengan notifikasi perbankan, ponsel itu bergetar hebat tanpa henti, seolah sedang kejang. Layar menyala terang, menampilkan deretan notifikasi yang memuaskan dahagaku akan pembalasan. Notifikasi dari bank beruntun masuk, transaksi ditolak, saldo tidak cukup, kartu diblokir. Dan di antara tumpukan notifikasi kegagalan transaksi itu, ada satu hal yang membuat sudut bibirku terangkat membentuk senyum dingin. Ada 55 panggilan tak terjawab. Semuanya dari satu nama, suamiku. Aku bisa membayangkan kepanikan yang sedang melanda dirinya saat ini. Dia pasti sedang berdiri di depan kasir toko perhiasan atau mungkin sedang mencoba mencairkan uang tunai, dan mendapati dirinya tidak lebih dari seorang pengemis berbaju mahal. Permainan baru saja dimulai, Rangga. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Sambil menatap layar ponsel yang masih terus berkedip menampilkan nama Rangga, pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu ke masa 2 tahun lalu. Saat itu, aku adalah wanita paling bahagia sekaligus paling buta di dunia. Pertemuanku dengan Rangga terasa seperti adegan dalam film romantis yang sudah diatur dengan sempurna. Dia datang sebagai sosok pahlawan, seorang pengusaha muda yang karismatik, sopan, dan tampak begitu mapan. Dia mendekatiku bukan dengan agresif, tapi dengan kelembutan yang membuatku, seorang wanita karir yang kesepian setelah ditinggal wafat kedua orang tua, merasa dilindungi. Kenyataan yang baru aku ketahui belakangan ini sungguh menyakitkan. Rangga bukanlah pengusaha sukses seperti yang ia citrakan. Perusahaan ekspor-impor yang sering ia banggakan hanyalah sebuah cangkang kosong, sebuah CV palsu yang ia buat untuk menjerat mangsa kaya raya seperti aku. Dia sebenarnya adalah seorang pengangguran yang terlilit utang judi online, hingga miliaran rupiah. Semua kemewahan yang ia tampilkan di awal perkenalan kami, mobil mewah sewaan, jam tangan KW super, dan traktiran makan malam, semuanya dibiayai dari hasil meminjam uang pada rentenir dengan bunga mencekik. Pernikahan kami baginya bukanlah penyatuan dua hati, melainkan sebuah transaksi bisnis untuk melunasi utang-utangnya dan menjamin hidup mewahnya seumur hidup. Kebohongan itu tertutup rapi oleh topeng kasih sayangnya. Sampai kemudian, tragedi 1 tahun lalu terjadi. Malam itu hujan turun deras. Kami baru saja pulang dari pesta ulang tahun teman sosialitaku. Rangga yang menyetir. Dia bersikeras menyetir meski aku mencium bau alkohol yang menyengat dari mulutnya. Dia bilang dia hanya minum sedikit wine dan masih sangat sadar. Aku yang bodoh menurutinya, karena tidak ingin merusak suasana malam itu dengan pertengkaran. Di jalan tol yang licin, mobil kami melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, sebuah truk menyalip dari sisi kiri. Rangga yang refleksnya melambat, karena alkohol membanting setir terlalu keras. Mobil kami terpelanting, berguling beberapa kali sebelum menabrak pembatas jalan dengan benturan yang mengerikan. Aku terbangun 3 hari kemudian di rumah sakit dengan rasa sakit yang tak terlukiskan dan kabar yang lebih menghancurkan. Aku lumpuh. Dokter bilang saraf tulang belakangku cedera parah. Saat itu, Rangga menangis terseduh-seduh di samping ranjangku, memohon ampun, mengatakan bahwa rem mobilnya blong. Dia bersumpah akan merawatku selamanya. Ibu Sari, ibu mertuaku, juga ada di sana.
Bukannya menghiburku, dia justru menatapku dengan tatapan menyalahkan, seolah akulah penyebab kecelakaan itu karena membiarkan anaknya menyetir malam-malam. Dia bahkan sempat berbisik sinis saat Rangga pergi ke toilet, mengatakan bahwa aku adalah istri pembawa sial yang menyusahkan anaknya. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi neraka yang sunyi. Aku terkurung di kursi roda, bergantung sepenuhnya pada Rangga. Namun, di balik ketidakberdayaku, aku mulai melihat wajah asli mereka. Rangga mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur mengurus bisnisku, bisnis yang sebenarnya perlahan dia grogoti dananya. Dia mulai kasar secara verbal, sering membentakku jika aku meminta tolong hal-hal kecil. Dan disitulah Bella masuk ke dalam gambar. Bella adalah sahabatku sejak kuliah, orang yang paling aku percaya setelah orang tuaku meninggal. Dia sering datang ke rumah, membawakan makanan, dan menemaniku saat Rangga tidak ada. Awalnya aku merasa bersyukur memiliki sahabat sebaik dia. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari kejanggalan. Bella sering datang saat Rangga ada di rumah. Tatapan mereka, sentuhan, tidak sengaja, saat mereka berpapasan di ruang tamu, dan tawa mereka yang terlalu lepas saat mereka pikir aku sedang tidur di kamar, semuanya mulai menyusun sebuah puzzle yang mengerikan. Puncak pengkhianatan itu terungkap seminggu sebelum kejadian di danau. Saat itu siang hari, aku sedang berada di taman belakang, berjemur di bawah sinar matahari. Mereka pikir aku sedang tidur siang di kamar, karena efek obat penenang yang biasa Rangga berikan. Padahal, sudah sebulan ini aku membuang obat-obatan itu ke pot bunga, karena aku curiga obat itu justru membuat kondisiku semakin lemah. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah teras samping. Itu suara Rangga dan Bella. Aku menahan napas, mematung di balik rimbunan tanaman hias yang tinggi. Suara Bella terdengar manja dan mendesak. Sampai kapan kita harus nunggu? Ga? Perutku makin lama bakal makin kelihatan. Kalau Clarissa tahu aku hamil anak kamu, semua rencana kita bisa gagal. Duniaku runtuh seketika mendengar kalimat itu. Bella hamil anak suamiku. Sahabatku sendiri menusukku tepat di jantung. Namun, jawaban Rangga jauh lebih mematikan. Sabar, Bel. Asuransi jiwanya baru saja aku perbarui polisnya minggu lalu. Nilainya naik jadi 200 miliar. Tapi syarat pencairannya harus kecelakaan murni atau hilang tanpa jejak. Kita nggak bisa bikin dia mati karena sakit, itu mencurigakan. Aku butuh waktu buat nyiapin skenario yang sempurna. Minggu depan aku bakal ajak dia ke danau di villa. Di sana sepi, nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Kamu yakin tega? Tanya Bella. Tapi nada suaranya terdengar antusias, bukan khawatir. Tega? Rangga tertawa kecil, tawa yang membuat darahku mendidih. Dia itu cuma beban, Bel, lumpuh, nggak guna. Uangnya doang yang berguna buat kita. Begitu dia lewat, utangku lunas, dan kita bisa hidup tenang di luar negeri pakai uang warisan dia. Air mataku menetes tanpa suara saat itu. Rasa sakit hati yang luar biasa bercampur dengan rasa takut yang mencekam. Mereka merencanakan pembunuhanku dengan begitu tenang, seolah sedang merencanakan liburan. Hari itu, di balik tanaman hias, Clarissa yang lama telah mati. Rasa cinta dan kepercayaanku kepada Rangga dan Bella lenyap tak berbekas, digantikan oleh tekad baja untuk bertahan hidup dan membalas dendam. Aku bersumpah pada diriku sendiri, mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun uangku. Mereka hanya akan mendapatkan kehancuran yang mereka tabur sendiri. Itulah sebabnya aku mempercepat latihan fisikku secara diam-diam setiap malam. Aku melatih kakiku yang mulai pulih dengan berjalan mengelilingi kamar saat Rangga tertidur pulas. Aku mempersiapkan diri untuk hari penghakiman ini. Dan sekarang, saat aku melihat 55 panggilan tak terjawab di layar ponselku, aku tahu bahwa babak pertama balas dendamku telah dimulai dengan sukses. Ingatanku kembali berputar ke masa 3 bulan sebelum malam jahanam di danau itu. Masa-masa di mana aku harus memainkan peran sebagai istri yang rapuh, bodoh, dan tidak berdaya, padahal di balik selimut tebal yang membungkus kakiku, otot-ototku sedang berteriak minta digerakkan. Siang itu panas terik, matahari Jakarta seolah ingin membakar atap rumah kami. Aku sedang duduk di kursi roda di ruang kerja Rangga, sebuah ruangan yang sebenarnya adalah bekas ruang kerja almarhum ayahku yang dia akuisisi begitu saja setelah kami menikah. Rangga meletakkanku di sana dengan alasan agar aku tidak bosan di kamar,
Lalu dia pamit keluar sebentar untuk rapat dengan klien. "Jangan kemana-mana ya, sayang. Nanti Ibu Sari mau datang bawain bubur," katanya sambil mengecup keningku, kecupan yang terasa seperti stempel kepemilikan. Begitu deru mobilnya menghilang di kejauhan, aku segera meludah. Aku mengeluarkan pil kecil berwarna biru yang tadi dia suapkan padaku. Aku menyembunyikannya di bawah lidah sejak tadi. Pil penenang dosis tinggi. Jika aku menelannya setiap hari seperti yang dia inginkan, aku mungkin akan benar-benar menjadi sayur, kehilangan kesadaran dan kontrol atas tubuhku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuang pil itu ke dalam pot tanaman lidah mertua di sudut ruangan. Tanaman itu saksi bisu betapa banyaknya racun yang coba dia masukkan ke dalam tubuhku. Aku menggerakkan pergelangan kakiku, memutarnya perlahan, lalu mencoba berdiri. Masih sakit, masih goyah, tapi aku bisa menahan berat badanku selama beberapa menit. Itu kemajuan pesat dari terapi rahasia yang kulakukan saat Rangga pergi judi. Hari itu, tujuanku bukan untuk melatih kaki, tapi untuk mencari jawaban. Ada sesuatu yang Rangga sembunyikan di brankas dinding di balik lukisan abstrak yang tergantung miring itu. Aku sering melihatnya gelisah saat berada di dekat lukisan itu. Matanya liar, keringat dingin mengucur setiap kali dia menutup brankas tersebut. Dengan langkah tertatih dan berpegangan pada meja kerja mahoni yang kokoh, aku menyeret tubuhku menuju lukisan itu. Napasku memburu. Jantungku berdegup kencang. Takut tiba-tiba pintu terbuka dan Ibu Sari atau pembantu rumah tangga kami masuk. Aku menggeser lukisan itu. Panel digital brankas menyala. Aku tersenyum sinis. Rangga adalah laki-laki yang sombong tapi ceroboh. Kode brankasnya tidak pernah diganti sejak dia mengambil alih ruangan ini. Tanggal ulang tahunnya sendiri. Betapa narsisnya dia. Aku menekan angka-angka itu. 120588. Bip. Lampu hijau menyala. Pintu besi berat itu terbuka dengan suara klik halus. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai atau perhiasan. Hanya ada tumpukan dokumen yang berantakan. Beberapa sertifikat tanah yang aku tahu adalah milik keluargaku tapi kini sudah berganti nama menjadi namanya, dan sebuah amplop coklat tebal dari sebuah klinik kesehatan swasta ternama. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sebuah buku catatan kecil berwarna hitam dan sebuah dokumen dengan kop surat, Koperasi Simpan Pinjam, yang sebenarnya adalah kedok rentenir ilegal. Aku membuka dokumen rentenir itu terlebih dahulu. Mataku membelalak membaca angka yang tertera di sana. 15 miliar rupiah. Jatuh tempo bulan depan. Di sana tertulis jaminannya adalah sertifikat rumah utama ini, rumah warisan orang tuaku, dan pabrik tekstil peninggalan ayah. Rangga telah menggadaikan segalanya. Tanda tanganku di dokumen itu jelas-jelas dipalsukan. Gemetar tanganku semakin hebat. Dia bukan hanya ingin menguasai hartaku, dia sudah menghabiskannya. Dia berjudi dengan warisan leluhurku di meja bacarat online dan kalah telak. Tapi penemuan berikutnya jauh lebih mengejutkan, sebuah senjata yang tidak pernah kusangka akan kudapatkan. Aku meraih amplop coklat dari klinik kesehatan itu. Tertulis, rahasia, dengan cap merah. Aku membukanya. Itu adalah hasil tes kesuburan yang dilakukan Rangga 6 bulan lalu, mungkin saat kami masih mencoba program bayi tabung sebelum kecelakaan itu terjadi, atau mungkin dia melakukannya diam-diam karena curiga pada dirinya sendiri. Aku membaca istilah medis yang tertera di sana, azospermia non-obstruktif. Di bagian bawah, dokter memberikan kesimpulan dengan bahasa awam yang dicetak tebal, pasien mengalami kemandulan permanen. Tidak ditemukan sel sperma dalam sampel. Kemungkinan memiliki keturunan secara biologis adalah 0%. Duniaku seolah berhenti berputar sejenak. Aku menutup mulutku, menahan pekikan tawa yang ingin meledak bercampur tangis. Rangga mandul. Dia tidak bisa punya anak. Lalu, bayangan wajah Bella melintas di benakku. Bella yang minggu lalu datang sambil menangis haru, memelukku, pelukan palsu itu, dan berbisik saat Rangga ada di dekat kami bahwa dia sedang telat 2 minggu. Bella yang mengaku hamil anak Rangga. Ironi ini begitu lucu sekaligus menjijikkan. Rangga berencana membunuhku demi uang asuransi untuk membiayai hidup barunya bersama Bella dan anak mereka. Padahal, anak yang dikandung Bella, jika dia benar-benar hamil, jelas bukan anak Rangga. Atau mungkin, Bella tidak hamil sama sekali dan hanya memanfaatkan ketakutan Rangga
untuk mempercepat rencana pembunuhan ini. Apapun itu, kertas ini adalah bom atom. Rangga, dengan ego laki-lakinya yang setinggi langit, tidak akan pernah bisa menerima fakta bahwa dia mandul. Apalagi fakta bahwa selingkuhannya mengandung anak orang lain atau menipunya mentah-mentah. Aku mendengar suara klakson mobil di depan pagar. Itu mobil Ibu Sari. Panik menyergapku. Aku segera memotret semua dokumen itu dengan ponsel rahasia yang kusembunyikan di balik baju. Foto bukti utang, foto sertifikat yang dibalik namakan, dan yang terpenting, foto hasil tes medis itu. Setelah memastikan gambarnya jelas, aku mengembalikan semua dokumen ke posisi semula, menutup brankas, dan menggeser lukisan kembali ke tempatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku kembali ke kursi roda. Rasa sakit di tulang belakangku mulai menyengat, tapi adrenalin membuatku tetap sadar. Aku mendudukkan diriku, mengatur napas, dan memasang kembali wajah kosong, wajah istri lumpuh yang tidak tahu apa-apa. Tepat saat pintu ruang kerja terbuka, aku sudah duduk tenang memandang jendela. "Clarissa, kok bengong aja?" Suara cempreng Ibu Sari memenuhi ruangan. Dia masuk membawa rantang, matanya menelisik ruangan dengan curiga seperti biasa. "Rangga mana? Kok istri ditinggal sendirian di ruang kerja? Kamu nggak ngacak-ngacak dokumen Rangga, kan?" Aku menoleh pelan, memberikan senyum lemah. "Enggak, Bu. Aku cuma lihat burung di luar." Ibu Sari mendengus remeh. "Dasar. Bisanya cuma lihat burung. Makan Ibu bubur, biar nggak nyusahin anakku terus sakit-sakitan." Di dalam hati, aku tertawa. "Silakan hina aku sepuasmu, Ibu mertua. Kamu tidak tahu bahwa menantumu ini baru saja memegang kunci kehancuran anak kesayanganmu." Hari itu, aku menemukan keberanian baru. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemburu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuk. Dokumen kemandulan itu adalah pelurunya, dan keserakahan Rangga adalah sasaran tembaknya. Aku bersumpah, saat aku membongkar ini semua, aku ingin melihat wajah Rangga hancur berkeping-keping, sehancur hatiku saat tahu dia mengkhianatiku. Kembali ke masa kini, di kamar suite Hotel Bintang 5 yang disewa atas nama perusahaan cangkang milik Dimas. Ruangan ini dingin, tapi kepalaku panas oleh strategi yang berputar kencang. Di luar jendela kaca besar, lampu kota Jakarta berkelap-kelip, kontras dengan kegelapan yang sedang kutebar di hidup Rangga. Aku duduk di sofa bludru, bukan di kursi roda. Rasanya luar biasa bisa duduk dengan kaki menyilang, merasakan aliran darah yang normal di ujung jari kakiku. Di hadapanku, Dimas, pria sebaya Rangga namun dengan integritas yang jauh melampaui siapapun yang kenal, sedang mengetik cepat di laptopnya. Semua akses keuangan personal Rangga sudah lumpuh total. "Kla," kata Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kartu kredit Black Card tambahannya, rekening joint account di 3 bank berbeda, bahkan akses e-walletnya. Aku juga sudah mengirim notifikasi ke bank pusat bahwa ada indikasi pencurian identitas, jadi mereka membekukan segalanya untuk investigasi. Dia benar-benar miskin sekarang. 0 rupiah. "Bagus," jawabku dingin, "tapi itu belum cukup. Aku mau dia merasa diawasi. Aku mau dia merasa rumah yang dia banggakan itu menolaknya." Aku mengambil tablet di meja. Ini adalah pusat kendali balas dendamku malam ini. Aplikasi smart home rumah kami masih terhubung ke akun utamaku. Rangga, si gagap teknologi yang sok tahu itu, tidak pernah repot-repot mengganti password admin sistem keamanan rumah. Dia pikir karena aku lumpuh dan bodoh, aku tidak akan bisa mengoperasikan sistem serumit itu. Kesalahan fatal. Di layar tablet, aku melihat tayangan CCTV ruang tamu secara real time. Rumah itu tampak sepi. Namun, tak lama kemudian, pintu depan terbuka kasar. Rangga masuk dengan wajah kusut, kemejanya berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Dia membanting kunci mobil ke meja konsol. Mobil yang sebentar lagi akan ditarik leasing karena aku sudah menghentikan pembayaran otomatisnya. Dia terlihat sedang menelepon seseorang, mungkin Bella, atau mungkin rentenir yang mulai menerornya. Aku menekan ikon mikrofon di aplikasi, tapi belum bicara. Aku hanya ingin mendengar. "Sialan, semua kartu nggak bisa dipakai. Bel, kamu jangan minta transfer dulu, aku lagi pusing. Orang bank bilang ada kesalahan sistem,
besok baru bisa diurus. Teriak Rangga ke ponselnya. Suaranya menggema di ruang tamu yang kosong. Danau? Ya, dia udah mati. Udah tenggelam. Jangan tanya-tanya itu terus, bikin parno aja. Mendengar itu, darahku mendidih, tapi aku menahannya. Saatnya bermain. Dimas, matikan aliran listrik di sektor kamar tidur utama dan ruang tengah, tapi nyalakan di dapur, perintahku. Dimas mengangguk, jarinya menari di atas keyboard laptopnya yang sudah ia retas ke sistem kelistrikan rumah pintar kami, sebuah keahlian yang ia pelajari dari klien-klien hackernya dulu. Di layar CCTV, aku melihat lampu ruang tamu tiba-tiba padam total. Rangga terlonjak kaget. Halo? Bei Inah? Siapa yang matiin lampu? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Aku sudah meliburkan semua asisten rumah tangga dengan alasan Rangga ingin privasi untuk berduka. Rumah itu kosong melompong. Hanya lampu dapur di ujung lorong yang menyala, berkedip-kedip menyeramkan. Rangga menyalakan senter ponselnya, berjalan ragu ke arah dapur. Sekarang, bisikku. Aku menekan tombol kontrol suhu AC. Aku menurunkan suhunya ke titik terendah, 16 derajat Celcius dengan mode power cool. Dalam hitungan menit, rumah itu akan sedingin kamar mayat. Lalu, aku mengakses sistem audio rumah yang terhubung ke speaker di setiap sudut plafon. Aku memiliki rekaman suara lamaku, potongan-potongan percakapan sehari-hari yang pernah terekam di cloud. Aku memilih satu klip audio. Suara tawaku yang sedang bermain air di kolam renang 2 tahun lalu, diikuti suara batuk karena tersedak air. Aku memutarnya. Di layar, Rangga membeku di tengah lorong. Suara tawa itu menggema, jernih dan mengerikan di tengah kegelapan rumah. Hahaha, uhuk. Clarissa? Rangga berbisik, wajahnya pucat pasi tertangkap kamera night vision. Dia memutar tubuhnya ke segala arah, mencari sumber suara. Siapa di sana? Jangan main-main ya. Aku mencondongkan tubuh ke tablet, menekan tombol mikrofone untuk berbicara langsung. Aku mengubah suaraku menjadi sedikit berat dan berbisik, memanfaatkan filter suara di aplikasi. Dingin, Mas? Di sini dingin sekali. Rangga menjerit. Dia mundur teratur hingga menabrak guci hiasan sampai pecah berantakan. Nggak mungkin. Kamu udah mati. Aku sendiri yang dorong kamu. Teriaknya histeris, mengakui kejahatannya pada dinding-dinding kosong. Terekam, kata Dimas datar. Pengakuan verbal yang sempurna. Kita simpan ini untuk polisi nanti. Belum waktunya polisi, Dim, ujarku sambil tersenyum miring. Aku mau dia gila dulu. Aku mengaktifkan fitur kunci otomatis pada semua pintu dan jendela. Bunyi klik-klik-klik dari solenoid kunci terdengar berurutan seperti suara kokangan senjata. Rangga berlari ke pintu depan, menarik gagangnya dengan panik. Terkunci. Dia lari ke jendela samping. Terkunci. Dia terperangkap di dalam rumah yang dia kira miliknya, bersama hantu masa lalunya. Rencana balas dendam ini bukan sekadar membuatnya bangkrut. Itu terlalu mudah. Aku ingin menghancurkan mentalnya, membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan yang kurasakan selama setahun terakhir di kursi roda itu. Bedanya, aku tidak berdaya karena fisikku, dia tidak berdaya karena dosa-dosanya sendiri. Langkah selanjutnya, kataku pada Dimas, mengalihkan pandangan dari layar yang menampilkan Rangga yang kini sedang meringkuk ketakutan di sudut sofa sambil menutup telinga. Besok pagi, sebarkan rumor itu. Bilang ke semua rekan bisnisnya, ke grup WhatsApp Sosialita, dan ke telinga para rentenir itu, bahwa Rangga sedang diperiksa KPK atas dugaan pencucian uang keluarga istrinya. Buat dia diisolasi oleh dunia. Buat tidak ada satupun orang yang mau mengangkat teleponnya. Dimas tersenyum, sebuah senyum setuju yang mematikan. Beres. Dan soal Bella? Biarkan Bella untuk nanti, jawabku sambil memandang foto hasil tes medis di ponselku. Untuk Bella, aku punya kejutan khusus. Kejutan yang akan membuat dia berharap dia tidak pernah mengenal nama Rangga. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam setahun, sementara suamiku di seberang sana sedang menjalani malam pertama di neraka dunia yang kubuat khusus untuknya. Pagi itu matahari terbit dengan enggan, tertutup awan mendung yang menggantung rendah di langit Jakarta,
seolah mencerminkan suasana hati Rangga yang sedang hancur lebur di dalam rumah mewah kami. Dari layar tablet yang kupegang di kamar hotel, aku bisa melihat betapa kacaunya dia. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat di bawahnya, kemejanya kusut masai, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini mencuat ke segala arah seperti orang gila. Dia menghabiskan semalaman meringkuk di sudut sofa, terjaga oleh setiap suara derit kayu atau hembusan angin, dihantui oleh suara tawa rekamanku yang terus kuputar secara acak lewat speaker tersembunyi. Dimas duduk di sampingku, menyesap kopinya sambil memantau pergerakan data di laptop. Tim lapangan sudah selesai, Kla, lapornya pelan. Mereka berhasil masuk lewat pintu belakang saat Rangga ketiduran sebentar di ruang tamu tadi subuh. Paket sudah diletakkan di posisinya. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Bagus. Sekarang nyalakan lampu ruang tengah. Bangunkan dia. Dimas menekan satu tombol. Di layar CCTV, lampu kristal gantung di ruang tamu menyala terang benderang secara tiba-tiba. Rangga terlonjak kaget, berteriak parau sambil melompat dari sofa. Dia celingukan, matanya liar mencari ancaman. Napasnya memburu, terlihat jelas dadanya naik turun dengan cepat. Dia mencoba berlari ke arah pintu depan lagi, menggedor-gedornya, berharap kunci otomatis itu sudah terbuka. Tapi tentu saja, pintu itu masih terkunci rapat. Dia terperangkap. Lalu, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di tengah ruangan. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sesuatu yang seharusnya berada di dasar danau berlumpur, puluhan kilometer dari sini. Sebuah kursi roda. Itu adalah kursi roda cadanganku yang selama ini tersimpan di gudang. Tapi Dimas menyuruh orang-orangnya untuk memodifikasinya agar terlihat persis seperti kursi roda yang didorong Rangga ke danau. Kursi itu basah kuyup. Air menetes-netes dari jok kulitnya, menciptakan genangan kecil di lantai marmer putih yang mahal. Ada lumut-lumut buatan yang ditempelkan di roda-rodanya, memberi kesan seolah benda itu baru saja merangkak naik dari kedalaman air untuk menuntut balas. Rangga mematung. Kakinya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan namaku tanpa suara. Ketakutan purba merayapi wajahnya. Bagi seorang pembunuh, tidak ada yang lebih mengerikan daripada melihat barang bukti kejahatannya kembali menghantuinya. Dengan keberanian yang dipaksakan, atau mungkin karena rasa penasaran yang mematikan, Rangga merangkak mendekati kursi roda itu. Tangannya gemetar saat menyentuh sandaran tangan yang basah. Dia menyentuh air itu, memastikan itu nyata. Dingin. Basah. Nyata. Dia menarik napas panjang, mencoba menalar logika yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin kursi roda ini ada di sini? Siapa yang membawanya? Apakah hantu Clarissa yang membawanya? Lalu, matanya tertuju pada sebuah amplop plastik bening yang diletakkan di atas dudukan kursi roda. Amplop itu kering, kontras dengan kursi yang basah. Di dalamnya ada selembar kertas dengan kop surat klinik fertilitas ternama. Itu adalah salinan hasil tes medis yang kutemukan di brankasnya. Aku sengaja meletakkannya di sana sebagai bom waktu. Rangga mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia merobeknya kasar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di sana. Aku bisa melihat momen tepat ketika dunianya runtuh. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga. Dia membaca kalimat vonis itu, azoospermia non-obstruktif. Steril permanen. Dia membaca ulang kertas itu berkali-kali, menggelengkan kepalanya keras-keras seolah ingin mengusir fakta itu dari otaknya. Gak mungkin ini salah, ini pasti salah. Gumamnya, suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV yang kucuri dengar. Tiba-tiba, dia tertawa. Tawa yang sumbang dan mengerikan. Tawa orang yang menyadari lelucon paling kejam di dunia. Dia melempar kertas itu ke lantai, lalu merogoh saku celananya, mengambil ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. Dia mendial satu nomor dengan penuh amarah. Angkat, bangsat. Angkat, teriaknya pada ponsel. Di seberang sana, panggilan tersambung. Aku tidak bisa mendengar suara Bella secara langsung, tapi aku bisa mendengar teriakan Rangga. Heh, kamu di mana? Aku butuh bicara sekarang, bentak Rangga. Jeda sejenak. Sepertinya Bella sedang mengeluh atau menuntut sesuatu.
Wajah Rangga semakin merah padam. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Uang? Kamu tanya uang? Rangga berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah kosong itu. Kamu bilang kamu hamil, kan? Kamu bilang itu anak aku, kan? Hening lagi. Mungkin Bella sedang berakting tersinggung atau menangis. Jangan bohong lagi, ular. Rangga meledak. Dia menendang kursi roda di depannya hingga terguling. Aku baru baca hasil tes medis aku. Aku mandul. Bella, aku steril. Nggak mungkin aku bisa hamilin kamu. Anak siapa yang ada di perut kamu itu? Hah? Atau jangan-jangan kamu nggak hamil sama sekali dan cuma mau morotin aku? Aku tersenyum puas di kamar hotelku. Inilah momen yang kutunggu. Benih perpecahan sudah tumbuh menjadi pohon kebencian yang besar. Rangga mendengarkan jawaban Bella di telepon. Wajahnya berubah dari marah menjadi putus asa. Apa maksudmu kamu nggak peduli? Kita sekongkol, Bella. Kita rencanain pembunuhan Clarissa bareng-bareng. Kalau aku hancur, kamu juga hancur. Rangga terdiam, mendengarkan lagi. Lalu dia membanting ponselnya ke sofa. Dia tutup teleponnya, desis Rangga. Wanita setan itu tutup teleponnya. Rangga menjambak rambutnya sendiri. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, seperti binatang buas yang terkurung. Dia menyadari posisinya sekarang. Istrinya, mati, di tangannya, menurut pikirannya, tapi uang asuransi belum cair, aset dibekukan, dia diteror oleh hantu, dan ternyata selingkuhannya menipunya mentah-mentah soal kehamilan. Motif utamanya membunuhku, demi masa depan, anaknya, dan Bella, ternyata palsu. Dia membunuhku demi sebuah kebohongan. Rasa bersalah? Tidak, Rangga tidak punya itu. Yang dia rasakan adalah penyesalan karena telah salah melangkah, bukan karena telah menyakiti nyawa orang lain. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Itu bukan polisi sungguhan, melainkan rekaman suara sirene yang kutambahkan ke dalam playlist teror pagi ini melalui speaker luar rumah. Wajah Rangga memucat lagi. Polisi, mereka pasti sudah tahu, mayatnya ketemu. Bisiknya panik. Dia berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi ketakutan sudah menguasai akal sehatnya. Dia merasa dikepung. Dia harus lari. Dia harus pergi dari rumah terkutuk ini. Dia berlari kembali ke pintu depan, memutar kuncinya dengan putus asa. Dimas, buka pintunya sekarang. Perintahku. Biarkan tikus itu lari ke perangkap berikutnya. Klik. Suara kunci pintu terbuka terdengar nyaring. Rangga tertegun sejenak, tak percaya. Tanpa pikir panjang, dia menyambar kunci mobilnya, lupa bahwa bensinnya tipis dan dia tak punya uang sepeser pun, lalu menghambur keluar rumah. Dia tidak membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan dan ponsel retaknya. Dia meninggalkan bukti kemandulannya berserakan di lantai, berdampingan dengan kursi roda basah yang menjadi monumen kegagalannya. Aku melihat mobil SUV hitam itu melaju kencang keluar dari gerbang rumah, nyaris menabrak pagar. Rangga sedang menuju satu-satunya tempat yang dia anggap aman, rumah ibunya. Dia tidak tahu bahwa di sana, panggung pementasan terakhir sudah kusiapkan dengan sempurna. Siapkan mobil, Dimas, kataku sambil berdiri dan merapikan gaun merah menyala yang kupakai. Kita akan ke rumah Ibu Sari. Aku ingin melihat wajah mereka secara langsung saat aku bangkit dari kubur. Dimas mengangguk hormat, menutup laptopnya. Siap, Bu Clarissa. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wanita di cermin itu bukan lagi istri yang lemah dan lumpuh. Dia adalah wanita yang memegang kendali penuh, wanita yang siap menghancurkan siapapun yang mencoba menenggelamkannya. Aku memakai kacamata hitamku, menutupi tatapan tajam yang siap membunuh tanpa menyentuh. Rangga, kau pikir air danau itu dingin? Tunggu sampai kau merasakan dinginnya pembalasan dendamku. Perjalanan menuju rumah Ibu Sari terasa singkat, meski jalanan Jakarta cukup padat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi yang membara. Aku membayangkan skenario yang sedang terjadi di sana. Rumah Ibu Sari,
Sebuah rumah bergaya kolonial tua di kawasan Menteng yang sebenarnya pemeliharaannya dibiayai oleh uang bulanan dariku, pasti sedang menjadi arena perang. Aku dan Dimas memarkir mobil agak jauh dari gerbang, di titik buta di mana kami bisa mengawasi tapi tidak terlihat. Dimas mengeluarkan tabletnya lagi. Kali ini, kami meretas akses ke Smart TV layar lebar 60 inci yang berada di ruang keluarga Ibu Sari. Televisi itu, ironisnya, adalah hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Sebuah hadiah yang kini akan menjadi alat eksekusi mereka. Melalui kamera webcam yang terpasang di atas TV, yang sering Ibu Sari gunakan untuk Zoom meeting arisan sosialitanya, aku bisa melihat situasi di dalam ruang keluarga itu. Ruangan itu kacau. Vas bunga pecah di lantai. Bella ada di sana, berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya angkuh namun terlihat cemas. Dia memakai gaun ketat yang memamerkan perutnya yang masih rata, tentu saja rata, karena tidak ada bayi di sana. Ibu Sari duduk di sofa, memegangi dadanya, wajahnya merah pada menahan amarah. Dan Rangga baru saja masuk. Dia terlihat seperti gelandangan elit. Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Mama harus tolong Rangga. Teriak Rangga begitu masuk, mengabaikan Bella. Dia langsung bersimpuh di kaki ibunya. Rangga butuh uang tunai, Berapa aja? Rangga harus pergi ke luar negeri sekarang. Ibu Sari menepis tangan anaknya kasar. Uang? Kamu datang-datang minta uang? Tahu nggak perempuan ini? Ibu Sari menunjuk Bella dengan telunjuk gemetar, datang ke sini marah-marah minta pertanggungjawaban? Dia bilang kamu janjiin dia apartemen mewah bulan ini. Kamu itu sebenarnya punya uang apa nggak sih, Rangga? Katanya istrimu yang lumpuh itu udah beres? Rangga menoleh ke Bella dengan tatapan membunuh. Kamu ngadu ke Mama? Denger ya, perempuan ini penipu. Dia nggak hamil. Rangga mandul, Rangga nggak bisa kasih Mama cucu. Hening. Pengakuan itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Ibu Sari ternganga. Bella tampak terkejut sesaat. Mungkin kaget karena Rangga tahu rahasianya secepat ini, tapi kemudian dia tertawa meremehkan. Halah, alasan aja kamu karena nggak mau bayar utang janji-janjimu, balas Bella sengit. Kalau emang kamu mandul, bagus deh. Aku juga nggak sudi punya anak dari pecundang kayak kamu. Mana duit 200 miliarnya? Kamu bilang Clarissa udah mati. Mana duit asuransinya? Nggak bisa cair. Goblok, teriak Rangga frustrasi. Mayatnya nggak ketemu. Polisi lagi nyari. Kartuku diblokir semua. Clarissa, dia hantu gentayangan di rumah. Ada yang neror aku. Hantu? Ibu Sari berdiri, menampar pipi Rangga keras-keras. Plak, sadar kamu. Jangan ngobat terus. Mana ada hantu. Kamu ini cuma nggak becus kerja. Mama butuh uang buat bayar arisan besok. Kalau kamu nggak punya uang, ngapain kamu kesini bawa masalah? Sungguh pemandangan keluarga yang harmonis. Mereka saling mangsa saat kapal mulai karam. Aku memberi isyarat pada Dimas. Sekarang, nyalakan TV-nya. Layar TV besar di ruang keluarga itu tiba-tiba menyala sendiri. Volume dimaksimalkan. Wajah mereka bertiga serentak menoleh ke arah sumber suara. Di layar, bukan siaran berita atau sinetron yang muncul, melainkan wajahku. Wajah Clarissa. Aku melakukan live streaming dari dalam mobil, dengan latar belakang jok kulit mewah dan segelas wine di tanganku, hanya properti jus anggur, tapi efeknya dramatis. Aku menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke jiwa mereka yang busuk. Halo, Mas Rangga. Halo, Mama Sari. Dan halo sahabatku tersayang, Bella. Sapaku dengan nada riang yang dingin. Mereka bertiga mematung. Rangga mundur teratur sampai punggungnya menabrak dinding. Wajahnya lebih putih dari mayat. Cek Clarissa, desisnya. Kamu masih hidup. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Ibu Sari jatuh terduduk kembali di sofa, matanya melotot. Tentu saja aku masih hidup. Jawabku santai di layar. Apa kamu lupa, Mas? Dulu aku kapten renang. Mendorongku ke danau adalah cara pembunuhan paling bodoh yang pernah ada. Terima kasih ya, airnya segar sekali, bikin aku sadar sepenuhnya dari kebodohanku selama ini.
Clarissa, sayang. Ibu Sari mencoba bicara, suaranya gemetar, mengubah nada bicaranya menjadi manis seketika. Mama nggak tahu apa-apa, ini semua ide Rangga. Diam, tua bangka, potongku tajam. Jangan panggil aku sayang. Aku dengar semua hinaanmu saat aku koma di rumah sakit. Aku tahu kamu cuma peduli uangku. Aku menatap Rangga lewat kamera. Mas, kamu nyari uang 200 miliar itu, kan? Sayang sekali. Coba lihat ini. Aku menampilkan dokumen di layar, sebuah split screen. Di sisi kiri adalah bukti transfer penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Rangga ke rekening judi online. Jumlahnya fantastis. Miliaran rupiah uang warisan ayahku yang dia curi sedikit demi sedikit. Di sisi kanan adalah surat pembatalan polis asuransi jiwa. Lihat tanggalnya, Mas, kataku lembut. Aku membatalkan polis asuransi itu seminggu sebelum kamu mendorongku. Penerima manfaatnya sudah bukan kamu lagi, tapi yayasan sosial. Jadi, meskipun aku mati malam itu, kamu tidak akan dapat sepeser pun. 0. Rangga merosot ke lantai. Kakinya lemas. Harapannya akan kekayaan instan musnah seketika. Dia mencoba membunuh, demi ketiadaan. Dan untuk kamu, Bella, lanjutku. Di layar muncul rekaman video dari dashcam tersembunyi di mobil Rangga. Video itu menampilkan percakapan mereka berdua saat merencanakan pembunuhan. Suara Bella terdengar jelas. Dorong aja dia sekalian sama kursi rodanya, biar kelihatan kayak kecelakaan. Wajah Bella pucat. Itu bukti keterlibatan dalam percobaan pembunuhan berencana. Dia bukan hanya selingkuhan, dia adalah otak kejahatan. Bukti ini sudah ada di tangan pengacaraku, ujarku sambil tersenyum manis. Dan tebak apa lagi? Rentenir tempat kamu pinjam uang. Mas Rangga, aku sudah kasih tahu mereka kalau kamu ada di rumah mama sekarang. Mereka sedang dalam perjalanan. Seolah dikomando, terdengar suara motor-motor besar berhenti di depan pagar rumah Ibu Sari. Gedoran keras di gerbang terdengar mengerikan. Keluar wewe. Bayar utang. Teriakan para penagih utang terdengar sampai ke dalam ruang keluarga. Kepanikan total melanda ruangan itu. Ibu Sari menangis histeris karena rumahnya dikepung preman. Bella mencoba lari ke pintu belakang tapi teringat dia tidak bawa kendaraan. Rangga hanya duduk diam, tatapannya kosong, jiwanya sudah mati sebelum badannya ditangkap. Nikmati pestanya, kataku sebagai penutup. Aku mau pergi makan malam yang enak. Pakai uangku sendiri yang tidak akan pernah kalian sentuh lagi. Layar TV mati. Aku mematikan tablet. Dimas menatapku dengan kagum. Itu brutal sekali, Kla. Mereka pantas mendapatkannya, jawabku sambil menyandarkan punggung ke kursi mobil. Mereka mencoba mengambil nyawaku. Aku hanya mengambil kembali hidupku. Di dalam rumah itu, aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi. Tapi aku tidak peduli lagi. Urusanku dengan mereka secara personal sudah selesai. Sisanya, biarkan hukum rimba dan hukum negara yang bekerja. Aku memberi isyarat pada Dimas untuk menyalakan mesin mobil. Kami melaju pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan masa laluku yang kelam, menuju masa depan yang cerah di mana aku tidak akan pernah lagi menjadi korban. Tapi ini belum berakhir sepenuhnya. Masih ada satu babak lagi. Penghakiman di depan publik. Aku ingin seluruh dunia tahu siapa Rangga sebenarnya, agar tidak ada wanita lain yang menjadi korbannya di masa depan. Bandara. Ya, aku tahu Rangga akan mencoba kabur ke sana begitu dia bisa lolos dari sini. Dan di sanalah aku akan memberikan pukulan terakhir. Bagian 1, perjalanan menuju titik nadir. Hujan mulai turun membasahi kaca jendela mobil Mercedes-Benz hitam yang dikemudikan Dimas, menyamarkan gemerlap lampu kota Jakarta menjadi lukisan abstrak yang buram. Di dalam kabin yang kedap suara dan beraroma kulit mahal ini, keheningan terasa begitu berat, seolah udara itu sendiri memiliki massa yang menekan dada. Aku duduk di kursi penumpang depan, bukan di belakang. Malam ini, aku bukan seorang klien yang sedang diantar pengacaranya. Malam ini, aku adalah seorang pemburu yang sedang duduk di sebelah rekan setianya, bergerak menuju lokasi di mana mangsa kami terperangkap. Jantungku berdetak dengan irama yang aneh, bukan cepat karena takut, melainkan lambat dan berat,
seperti dentang lonceng kematian. Setiap detaknya mengingatkanku pada setiap detik aku menahan napas di dalam air danau yang dingin itu. Setiap tarikan napasku terasa seperti kemenangan kecil atas Rangga. Kita akan sampai di Terminal 3 dalam 10 menit, Kla. Suara Dimas memecah kesunyian. Matanya tetap fokus ke jalan tol yang padat merayap, namun aku bisa melihat ketegangan di rahangnya yang mengeras. Dimas, pria yang selama ini selalu tenang dan penuh perhitungan, malam ini terlihat memiliki api amarah yang sama denganku. Dia tahu betapa hancurnya aku setahun lalu, dan dia tahu betapa busuknya permainan Rangga. Apakah Timu sudah memastikan posisinya? Tanyaku sambil membetulkan letak selendang sutra yang menutupi bahuku. Gaun hitam yang kukenakan malam ini dipilih dengan sangat hati-hati. Hitam, warna duka cita, tapi juga warna kekuasaan. Aku ingin terlihat seperti malaikat maut yang datang untuk menjemput jiwa Rangga, bukan jiwanya secara harfiah, tapi jiwa sosialnya, harga dirinya, dan masa depannya. Dimas melirik sekilas ke layar tablet yang terpasang di dashboard. Positif. Sinyal ponselnya terlacak di area check-in keberangkatan internasional. Dia bergerak seperti tikus yang panik, berpindah-pindah dari satu loket ke loket lain. CCTV bandara sudah kita retas aksesnya. Dia terlihat menyedihkan. Aku menatap layar tablet itu. Di sana, dalam resolusi hitam putih yang kasar, aku melihat sosok suami yang pernah kucintai setengah mati. Rangga. Dia mengenakan kaos polo yang kerahnya sudah tidak rapi, tas pinggang norak yang selalu dia bawa saat traveling, dan wajahnya bahkan dari layar kecil ini, aku bisa melihat keputusasaan yang menggerogoti wajahnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan setiap 3 detik, paranoid, ketakutan. Dia tidak punya tiket. Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Dia pikir dia bisa membeli tiket Go Show dengan uang curian dari dompet ibunya. Sistem perbankan sudah menolak semua transaksinya sejak 2 jam lalu, tambah Dimas. Dan flagging di sistem imigrasi yang aku minta teman di kepolisian untuk aktifkan sudah berjalan. Paspornya tidak akan bisa membawanya melewati gerbang autogate. Dia benar-benar terkurung di dalam kotak kaca raksasa itu. Mobil kami melambat saat memasuki area drop-off Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bangunan megah dengan arsitektur modern itu terlihat seperti raksasa yang sedang tidur. Perutnya berisi ribuan manusia yang datang dan pergi. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah awal dari liburan atau perjalanan bisnis yang menyenangkan. Tapi bagi Rangga, malam ini tempat ini akan menjadi penjara terbukanya. Siap? Tanya Dimas saat mematikan mesin mobil. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian. Aku meraba kakiku yang tertutup gaun panjang. Otot-otot yang dulu layu kini terasa kencang dan siap menopangku. Lebih dari siap. Ayo kita akhiri ini. Kami turun dari mobil. Udara malam bandara yang bercampur dengan bau bahan bakar pesawat dan asap kendaraan menyambutku. Aku memakai kacamata hitamku, meski hari sudah malam. Ini bukan untuk gaya, tapi untuk menyembunyikan tatapan mataku yang mungkin terlalu tajam untuk dilihat orang awam. Kami berjalan masuk, langkah kakiku beradu ritmis dengan lantai marmer yang mengilap. Ta, ta, ta. Suara stiletoku terdengar seperti hitungan mundur. Bagian 2, panggung sandiwara terakhir. Interior Terminal 3 begitu luas dan terang benderang. Langit-langit yang tinggi memberikan kesan agung, namun malam ini, keagungan itu akan menjadi latar panggung eksekusi publik. Orang-orang berlalu lalang dengan koper mereka, tertawa, berpelukan, atau sibuk dengan ponsel. Mereka tidak tahu bahwa di antara mereka ada seorang kriminal yang sedang berusaha melarikan diri dari dosa-dosanya. Kami tidak langsung mendekat. Dimas membawaku naik ke lantai mezzanine, ke sebuah area coffee shop yang menghadap langsung ke deretan counter check-in di bawah. Dari sini, kami memiliki pandangan mata burung. Kami seperti dewa yang melihat ke bawah pada manusia fana yang sedang bergumul dengan nasibnya. Itu dia, tunjuk Dimas dengan dagunya. Aku mengikuti arah pandangnya. Di dekat pilar C, Rangga sedang berdebat dengan petugas maskapai berbiaya rendah. Aku tidak bisa mendengar suaranya, tapi aku bisa membaca bahasa tubuhnya. Tangannya menggebrak meja. Telunjuknya menuding-nuding wajah petugas wanita yang terlihat ketakutan namun tetap menggeleng tegas. Aku bisa membayangkan percakapannya. Dia pasti sedang memohon, lalu mengancam,
lalu memohon lagi. Saya harus terbang sekarang. Saya bayar tunai. Berapapun harganya. Tapi di era digital ini, uang tunai tidak bisa membeli tiket di bandara internasional tanpa identitas yang valid. Rangga lupa bahwa dunia sudah berubah, dan dia tertinggal dalam kebodohannya sendiri. Lihat Bella, bisik Dimas. Mataku menyapu area sekitar. Di dekat pintu masuk, bersembunyi di balik tiang besar, aku melihat Bella. Dia tidak bersama Rangga. Tentu saja. Wanita licik itu selalu menjaga jarak aman. Dia memakai topi lebar dan kacamata hitam, membawa tas jinjing besar. Dia terlihat sedang mengawasi Rangga, menunggu momen. Jika Rangga berhasil dapat tiket, dia akan lari bersamanya. Jika Rangga gagal, dia akan meninggalkannya. Itulah definisi cinta mereka, transaksional dan egois. Kapan polisi sampai? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari panggung di bawah. Mereka sudah di sini, jawab Dimas. Lihat pria yang membaca koran di dekat troli bagasi, dan dua pria yang sedang mengobrol di dekat vending machine. Itu tim reserse berpakaian preman. Mereka menunggu aba-aba kita. Mereka ingin kita memberikan pukulan mental terakhir sebelum penangkapan fisik. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, jangan buat mereka menunggu. Nyalakan layarnya, Dimas. Dimas membuka laptop tipisnya di meja kopi. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Dia bukan sekadar pengacara. Masa lalunya sebagai aktivis keamanan siber membuatnya memiliki koneksi dan kemampuan yang mengerikan jika digunakan untuk menyerang. Dia telah menyewa jasa peretas profesional dengan bayaran fantastis untuk momen 3 menit ini. Mengakses server display terminal, bypassing firewall, mengunggah konten. Dimas bergumam pelan, matanya memantulkan barisan kode yang berjalan cepat di layar. Dalam 3, 2, 1. Some. Tiba-tiba, atmosfer di terminal berubah drastis. Layar LED raksasa yang melingkari pilar-pilar besar, layar informasi jadwal penerbangan, bahkan layar iklan digital di dinding-dinding terminal, semuanya berkedip serentak. Iklan kosmetik mewah dan promosi wisata Bali lenyap. Layar menjadi hitam pekat selama 2 detik, menciptakan kebingungan massal. Orang-orang berhenti berjalan, mendongak ke atas. Lalu, wajah itu muncul. Wajah Rangga, diperbesar hingga ukuran raksasa, memenuhi setiap inci layar digital di terminal itu. Itu bukan foto yang bagus. Itu adalah tangkapan layar dari rekaman CCTV di villa, saat dia sedang mendorong kursi rodaku dengan wajah dingin dan mata penuh kebencian. Resolusinya tajam, memperlihatkan setiap pori-pori kejahatan di wajahnya. Di bawah wajahnya, teks merah darah berkedip-kedip dengan animasi yang mencolok, DPO, daftar pencarian orang, nama, Rangga Aditya kasus, percobaan pembunuhan berencana penggelapan dana status, berbahaya penipu. Belum cukup sampai di situ. Sistem audio bandara, yang biasanya menyuarakan pengumuman dengan nada sopan dan lembut, tiba-tiba dibajak. Suara statis terdengar sejenak, diikuti oleh rekaman suara yang sangat jernih. Suara Rangga. Dia itu cuma beban, Bel, lumpuh, nggak guna. Uangnya doang yang berguna buat kita. Begitu dia lewat, utangku lunas, dan kita bisa hidup tenang di luar negeri pakai uang warisan dia. Suara itu menggema, memantul di dinding-dinding kaca terminal, menusuk telinga ribuan orang yang ada di sana. Kalimat itu diulang-ulang, seperti mantra kutukan. Lumpuh, nggak guna, uangnya doang. Reaksi massa di bawah sana luar biasa. Awalnya hening. Hening yang mencekam karena syok. Lalu, bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Itu suaranya. Ya Tuhan, kejam banget. Itu orang yang di sana, kan? Seseorang berteriak sambil menunjuk ke arah Rangga yang masih berdiri kaku di depan konter check-in. Rangga mendongak, menatap wajahnya sendiri yang terpampang di ratusan layar. Dia berputar 360 derajat, dan kemanapun dia melihat, wajahnya sendiri sedang menatap balik dengan tuduhan yang tak terbantahkan. Rangga menutup telinganya. Dia menggeleng-gelengkan kepala dengan panik. Bukan. Itu bohong. Itu Itu rekayasa. Teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh volume pengeras suara bandara yang dimaksimalkan.
Para penumpang yang tadi berdiri di dekatnya mundur serentak, membuat lingkaran kosong di sekitar Rangga. Dia terisolasi. Dia menjadi tontonan. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam momen itu. Kilatan lampu flash kamera mulai menyambar-nyambar seperti kilat badai, mendokumentasikan kehancurannya. Di sudut lain, aku melihat Bella mencoba menyelinap pergi. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berjalan cepat menuju pintu keluar. Tapi dia terlambat. Dua polisi berpakaian preman yang tadi menyamar langsung menghadangnya. Aku melihat Bella meronta, mulutnya terbuka meneriakkan sumpah serapah, tapi borgol segera terpasang di pergelangan tangannya. Satu tikus sudah tertangkap. Sekarang giliran tikus utamanya. Ayo turun, kataku pada Dimas. Sudah saatnya pemeran utama wanita masuk ke panggung. Bagian 3. Kebangkitan sang istri. Kami turun menggunakan eskalator yang mengarah tepat ke tengah kerumunan. Aku melepas kacamata hitamku, membiarkannya menggantung di tangan. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Setiap langkah yang kuambil adalah pembuktian. Setahun lalu, dokter bilang aku mungkin tidak akan pernah berjalan lagi. Setahun lalu, Rangga menatap kakiku yang layu dengan jijik. Malam ini, kaki ini melangkah dengan kekuatan penuh, membawa beban dendam dan keadilan. Orang-orang mulai menyadari kehadiranku. Mungkin karena caraku berjalan yang membelah kerumunan dengan aura dominan, atau mungkin karena wajahku mirip dengan wanita yang dibicarakan dalam rekaman suara itu, korban yang disebut lumpuh. Bisik-bisik berubah arah. Itu istrinya? Katanya lumpuh. Cantik banget. Kerumunan membelah secara alami, memberiku jalan lurus menuju Rangga. Rangga, yang sedang sibuk berteriak-teriak membela diri pada orang-orang yang mencemoohnya, tiba-tiba terdiam saat melihatku. Dia mematung. Matanya membelalak begitu lebar, hingga urat-urat merah di bola matanya terlihat jelas. Wajahnya kehilangan semua warna darah, berubah menjadi abu-abu pucat seperti mayat hidup. Dia melihat hantu. Dalam benaknya, aku masih berada di dasar danau, terikat di kursi roda, membusuk dimakan ikan. Tapi di sini aku berdiri, hidup, bernapas, dan berjalan. Cek Larissa? Suaranya keluar sebagai cicitan tikus yang terinjak. Kamu. Aku berhenti tepat 3 meter di hadapannya. Jarak yang cukup dekat untuk melihat keringat dingin yang mengucur deras dari dahinya, tapi cukup jauh untuk menghindari jangkauan tangannya yang kotor. Suasana di terminal mendadak hening. Bahkan pengumuman audio dihentikan oleh Dimas, lewat tabletnya, untuk memberikan panggung pada suaraku. Ribuan pasang mata tertuju pada kami. Ini adalah drama nyata, lebih menegangkan daripada sinetron manapun. Halo, Mas Rangga, sapaku. Suaraku tenang, lembut, tapi memiliki ketajaman silet. Kenapa wajahmu pucat begitu? Seperti melihat hantu. Rangga mundur selangkah, kakinya goyah. Dia menabrak tiang pembatas antrean. Tetapi, aku dorong kamu tenggelam, aku lihat sendiri. Pengakuan itu keluar begitu saja. Bodoh. Dia begitu syok sampai lupa menyangkal. Kerumunan di sekitar kami tersentak kaget mendengar pengakuan langsung itu. Gila, beneran didorong, bisik seseorang di belakangku. Aku tersenyum miring. Ya, kamu memang mendorongku, Mas. Kamu mendorong istrimu yang lumpuh ke danau yang dalam di tengah malam. Rencana yang sempurna, bukan? Kecuali satu detail kecil yang kamu lupakan. Aku melangkah maju 1 langkah lagi. Bunyi hak sepatuku menggema, tak. Kamu lupa mencari tahu siapa istrimu sebelum kecelakaan itu. Kamu lupa bahwa aku adalah kapten tim renang universitas. Kamu lupa bahwa air adalah sahabatku, bukan musuhku. Napas Rangga memburu. Dia menatap kakiku. Kakimu, kamu bisa jalan? Sejak kapan? Bella bilang kamu lumpuh total. Bella? Aku tertawa renyah. Bella tidak tahu apa-apa. Dan kamu, suamiku tersayang, kamu terlalu sibuk dengan judi online dan merencanakan kematianku sampai kamu tidak sadar bahwa setiap malam, saat kamu tidur mendengkur seperti babi, aku berlatih berjalan di kamar sebelah. Aku sembuh, Mas. Aku sembuh demi hari ini. Demi melihat wajahmu yang hancur seperti sekarang.
Rangga jatuh berlutut. Pertahanannya runtuh total. Bukan karena penyesalan, aku tahu itu. Dia berlutut karena dia sadar dia sudah tamat. Tidak ada jalan lari. Uang tidak ada, paspor tidak berguna, dan sekarang korbannya berdiri sehat walafiat sebagai saksi kunci. Dia mencoba strategi terakhirnya, memelas. Dia merangkak ke arahku, mencoba meraih ujung gaunku. "Kelas sayang, dengerin aku dulu. Aku hilaf. Aku diancam Bella." "Sumpah, Kla?" "Bella yang punya ide itu. Dia bilang kalau aku nggak bunuh kamu, dia bakal laporin penggelapan uangku ke polisi." "Aku takut, Kla. Aku cinta sama kamu, tolong jangan laporin aku." Air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang kotor. Pemandangan yang menjijikkan. Laki-laki yang beberapa hari lalu berbisik dingin, dia tenggelam, kini menangis seperti bayi di kakiku. Aku menendang tangannya pelan, menepisnya dari gaunku. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu." "Cinta? Kamu berani bicara soal cinta setelah kamu menggadaikan rumah warisan orang tuaku? Setelah kamu mencoba membunuhku demi uang asuransi?" Aku berjongkok sedikit, menatap matanya lekat-lekat. "Oh iya, soal uang asuransi 200 miliar itu, ada yang ingin aku sampaikan." Rangga mendongak, ada kilatan harapan kecil di matanya. Dasar manusia serakah, di saat seperti ini pun dia masih memikirkan uang. "Polis asuransi itu," bisikku pelan, hanya agar dia yang mendengar, "sudah aku batalkan seminggu sebelum kamu mendorongku. Aku mendonasikan seluruh nilai pertanggungan itu ke yayasan kanker jika aku mati. Jadi, Mas Rangga, meskipun aku mati malam itu, kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun. Kamu membunuh demi nothing." Kosong. Zong. Wajah Rangga berubah blank. Matanya kosong. Informasi itu adalah pukulan terakhir yang mematikan jiwanya. Dia menyadari kesia-siaan dari semua kejahatannya. Saat itulah polisi berseragam lengkap masuk ke dalam lingkaran. Mereka menarik Rangga berdiri dengan kasar. Borgol besi dipasang di kedua tangannya. Bunyi klik dari borgol itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. "Saudara Rangga Aditya, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan dana," ucap salah satu petugas dengan tegas. Rangga tidak melawan. Dia seperti boneka yang tali penggeraknya putus. Dia diseret pergi melewati kerumunan yang mencemoohnya. Beberapa orang melemparinya dengan botol air mineral kosong. "Tunggu, panggilku." Polisi berhenti sejenak. Aku berjalan mendekati Rangga untuk terakhir kalinya. "Nikmati waktumu di penjara, Mas." Aku dengar narapidana di sana sangat ramah terhadap suami yang mencoba membunuh istrinya. "Dan jangan khawatir soal utang-utangmu. Para rentenir itu sudah berjanji padaku akan menunggumu keluar, meskipun itu 20 tahun lagi." Rangga meraung. Raungan putus asa yang panjang dan menyakitkan. Dia diseret keluar dari terminal, meninggalkan jejak kehinaan yang akan dikenang selamanya. Aku berdiri tegak di tengah terminal, menarik napas lega. Dadaku terasa ringan. Beban bertonton yang selama ini menghimpitku telah terangkat. Aku menoleh ke arah Dimas yang berdiri di pinggir, tersenyum bangga padaku. "Sudah selesai?" tanya Dimas saat aku menghampirinya. "Belum," jawabku sambil melihat ke arah pintu keluar di mana mobil polisi membawa Rangga dan Bella pergi. Ini baru akhir dari permulaan. Sekarang, saatnya membangun kembali apa yang mereka coba hancurkan. Bagian 1, 6 bulan pasca badai. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Terkadang ia berjalan lambat seperti siput saat kita sedang kesakitan, namun berlari kencang seperti kijang saat kita mulai menemukan kedamaian. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan di bandara itu. 6 bulan yang terasa seperti 6 dekade karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam hidupku. Pagi ini, aku berdiri di balkon kamarku, menghirup udara pagi yang segar. Bukan lagi udara pengap rumah sakit atau udara dingin mencekam di rumah lamaku yang penuh hantu kenangan Rangga. Ini adalah udara pegunungan. Aku telah pindah sementara ke sebuah villa pribadi di kawasan Dago Pakar, Bandung, menjauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang menyesakan, sambil mengawasi proyek besar yang sedang kubangun. Aku menatap kakiku. Kulitnya kini berwarna sawo matang yang sehat, bukan lagi pucat pasi.
Otot-otot betisku sudah terbentuk kembali berkat rutinitas lari pagi sejauh 5 kilometer setiap hari dan sesi renang intensif setiap sore. Kursi roda itu, benda terkutuk itu sudah lama kuhancurkan. Aku bahkan meminta tukang besi untuk melelehkan rangkanya dan mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang lain, menjadi kerangka pot bunga besi yang kini menghiasi taman baruku. Simbolisme itu penting bagiku, mengubah alat ketidakberdayaan menjadi penyangga kehidupan. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Nama, Dimas, muncul di layar. Aku tersenyum tipis sebelum mengangkatnya. Pagi, Bu Bos, sapa Dimas dengan nada ceria yang khas. Surat keputusan pengadilan tinggi sudah keluar pagi ini. Banding mereka ditolak. Berita itu seperti segelas air dingin di tengah gurun. Menyegarkan. Ditolak mentah-mentah, tanyaku, ingin memastikan detailnya. Mentah-mentah, tegas Dimas. Hakim Mahkamah Agung justru menguatkan putusan pengadilan negeri. Rangga tetap 20 tahun. Bella tetap 15 tahun. Dan aset-aset yang sempat mereka coba sembunyikan atas nama pihak ketiga, semuanya berhasil kita sita kembali pagi ini. Kamu resmi mendapatkan kembali 100% apa yang menjadi hakmu, Kla. Aku menutup mata sejenak, mengucapkan syukur dalam hati. Terima kasih, Dim. Kamu tahu ini bukan soal uangnya. Aku tahu. Ini soal keadilan, jawab Dimas lembut. Oh ya, ada satu hal lagi. Sipir penjara Salemba meneleponku. Katanya Rangga sakit keras di sel isolasi. Dia terus mengigau memanggil namamu. Dia mengajukan permohonan kunjungan terakhir. Katanya ada hal penting yang ingin dia sampaikan sebelum dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aku terdiam. Mengunjungi Rangga? Laki-laki yang mencoba membunuhku? Logika warasku berteriak untuk menolak. Biarkan dia membusuk sendirian. Tapi ada bagian lain dari diriku, bagian yang butuh penutup yang sempurna, yang merasa perlu melihatnya satu kali lagi. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk memastikan bahwa monster di bawah tempat tidurku benar-benar sudah tidak punya gigi. Atur jadwalnya besok. Dim, jawabku akhirnya. Aku akan datang. Sekali ini saja. Bagian 2, Neraka Duniawi. Keesokan harinya, mobilku memasuki pelataran parkir rutan Salemba. Bangunan itu tampak suram dengan tembok beton tinggi yang dilapisi kawat berduri. Aura keputusasaan seolah menguar dari setiap celah batunya. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih, kontras yang menyolok dengan lingkungan kelabu ini. Aku ingin Rangga melihatku sebagai cahaya yang tidak akan pernah bisa dia raih lagi. Proses pemeriksaan sangat ketat. Tas diperiksa, badan digeledah, ponsel dititipkan. Aroma di dalam lorong penjara itu khas. Campuran bau keringat, pembersih lantai murah, dan ketakutan. Suara teriakan-teriakan dari blok sel terdengar sayup-sayup. Dimas menemaniku sampai ke ruang tunggu VIP, sebuah ruangan kecil dengan meja panjang dan kaca pembatas, meski aku meminta izin khusus untuk bertemu di ruang interogasi agar tidak ada kaca penghalang. Aku tidak takut lagi padanya. Pintu besi terbuka berat. 2 sipir menyeret seorang pria masuk. Aku nyaris tidak mengenalinya. Rangga yang dulu selalu tampil klimis, wangi, dan sombong dengan jas mahalnya, kini tinggal tulang berbalut kulit. Kepalanya digunduli paksa. Ada bekas luka lebam yang membiru di pipi kirinya, tanda, salam perkenalan, dari narapidana lain. Dia memakai baju tahanan oranye yang kebesaran dan kotor. Jalannya pincang. Dia didudukan di kursi besi di hadapanku. Tangannya diborgol ke meja. Saat dia mengangkat wajahnya dan melihatku, matanya yang cekung berkaca-kaca. Kla? Suaranya parau, pecah, dan lemah. Kamu datang? Aku duduk tegak, menatapnya tanpa emosi. Kamu bilang ada hal penting. Bicara. Waktuku mahal, Rangga. Aku punya rapat direksi 1 jam lagi. Rangga menunduk, air matanya menetes membasahi meja besi yang dingin. Aku minta maaf. Kla, demi Tuhan, aku minta maaf. Aku hidup di neraka di sini. Tiap malam aku dipukuli. Makananku diludahi. Mereka tahu aku mencoba bunuh istriku sendiri, dan di sini, napi lain benci pengecut kayak aku. Itu konsekuensi, Rangga, jawabku datar.
Bukan nasib sial. Itu hasil panen dari apa yang kamu tanam. Tolong aku, Kla. Rangga mulai merengek. Tangannya mencoba meraih tanganku tapi tertahan borgol. Tolong cabut tuntutanmu. Atau setidaknya, kirimi aku uang. Sedikit aja. Buat bayar keamanan di dalam. Kalau nggak ada uang, aku bisa mati di sini, Kla. Mama udah nggak punya apa-apa. Nggak ada yang jenguk aku. Jadi ini alasannya. Uang lagi. Selalu uang. Bahkan di titik terendahnya, dia tidak benar-benar merindukanku. Dia merindukan dompetku. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Kamu pikir aku datang ke sini untuk jadi donaturmu? Kamu salah besar. Aku mengeluarkan selembar foto dari tas tanganku. Foto sebuah gubuk kontrakan kumuh di pinggir rel kereta api. Kamu tahu ini di mana? Tanyaku sambil menyodorkan foto itu. Rangga menyipitkan mata. Enggak. Ini rumah ibumu sekarang, kataku dingin. Ibu Sari. Dia diusir dari kontrakan lamanya karena menunggak. Sekarang dia jualan gorengan di dekat stasiun. Kemarin aku lewat sana. Dia melihatku di dalam mobil mewah, dan dia membuang muka karena malu. Kamu bukan cuma menghancurkan hidupmu, Rangga. Kamu menghancurkan ibumu juga. Rangga meraung pelan, memukul kepalanya sendiri ke meja. Arg. Bodoh. Aku bodoh. Dan soal Bella, lanjutku tanpa ampun. Kamu tahu dia di mana? Dia satu sel dengan pembunuh bayaran wanita. Kabarnya, wajah cantiknya sudah tidak mulus lagi karena disiram air panas saat berebut jatah makanan. Kalian berdua pasangan serasi. Sama-sama hancur. Aku berdiri, merapikan blazerku. Permintaanmu ditolak, Rangga. Aku tidak akan mengirim 1 rupiah pun. Uangku, uang yang kamu incar sampai mau membunuhku, sekarang kupakai untuk membangun panti asuhan dan rumah singgah bagi korban KDRT. Namanya, Graha Clarissa. Ironis, kan? Uang yang kamu kira bakal bikin kamu kaya, sekarang justru menyelamatkan wanita-wanita yang disiksa laki-laki sepertimu. Kla, jangan pergi. Kla. Rangga berteriak histeris saat sipir mulai menariknya berdiri. Aku masih suamimu. Kita belum cerai sah. Kla. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Surat cerai akan sampai minggu depan. Tanda tangani saja. Atau jangan. Tidak ada bedanya bagiku. Kamu sudah mati dalam hidupku sejak kamu mendorong kursi roda itu. Pintu besi tertutup dengan dentang keras, memotong teriakan Rangga. Aku berjalan keluar dari penjara itu, merasakan sinar matahari menyengat kulitku. Panas, tapi membebaskan. 1 babak lagi telah ditutup. Buku itu hampir selesai. Bagian 3, Kebangkitan Sang Phoenix. Sore harinya, aku kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Danau itu, lokasi yang dulu menjadi tempat kejadian perkara, villa tua milik keluargaku yang menjadi saksi bisu kejahatan Rangga, kini telah berubah total. Selama 6 bulan ini, aku merobohkan bangunan utamanya yang suram dan membangun ulang dengan konsep arsitektur modern tropis yang terbuka. Kaca-kaca besar menggantikan dinding bata, membiarkan cahaya masuk sebanyak-banyaknya. Tidak ada lagi sudut gelap. Dermaga kayu yang rapuh sudah diganti dengan dek kayu ulin yang kokoh dan artistik, lengkap dengan lampu-lampu taman yang hangat. Tempat ini sekarang bernama The Phoenix. Sebuah resort privat yang juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi trauma bagi wanita. Hari ini adalah hari peresmiannya. Tamu-tamu undangan sudah hadir. Para kolega bisnis, teman-teman sosialita yang dulu sempat menjauhiku, dan kini kembali merapat karena aku sukses. Serta wartawan, semuanya berkumpul di halaman rumput yang luas. Dimas berdiri di samping podium, memegang gunting pita. Dia menatapku yang sedang berjalan mendekat. Tatapannya berbeda. Selama 6 bulan ini, Dimas selalu ada. Dia tidak pernah memaksaku, tidak pernah mencoba menggantikan posisi Rangga. Dia hanya ada. Sebagai tiang sandaran saat aku lelah, sebagai mitra diskusi saat aku buntu, dan sebagai pelindung saat aku takut. Gugup, bisik Dimas saat aku naik ke podium. Sedikit, aku mengaku. Tapi ini gugup yang menyenangkan. Aku berdiri di depan mikrofon.
Suara dengungan percakapan para tamu perlahan senyap. Ratusan pasang mata menatapku. Dulu, tatapan orang membuatku ingin sembunyi di balik selimut kursi roda. Sekarang, tatapan mereka adalah bahan bakarku. Selamat sore, semuanya. Suaraku menggema jernih lewat pengeras suara, memecah kesunyian danau. Terima kasih telah hadir di sini. Banyak dari kalian tahu cerita saya. Berita tentang istri lumpuh yang bangkit dari danau sempat menjadi headline di mana-mana, ujarku, disambut tawa kecil dari hadirin. Tapi hari ini, saya tidak ingin bicara tentang masa lalu. Saya tidak ingin bicara tentang pengkhianatan atau rasa sakit. Tempat ini, The Phoenix, dibangun di atas tanah yang pernah menjadi saksi upaya pembunuhan saya. Tapi lihatlah sekarang. Apakah tempat ini terlihat menakutkan? Aku menunjuk ke arah pemandangan danau yang berkilauan ditimpa cahaya matahari terbenam. Indah, tenang, memesona. Tidak, jawabku sendiri, tempat ini indah. Sama seperti hidup kita. Kita mungkin pernah didorong ke tempat yang paling gelap, dingin, dan menakutkan. Kita mungkin pernah merasa tenggelam, kehabisan napas, dan dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Tapi selama kita menolak untuk mati, selama kita terus menggerakkan kaki kita dan berenang ke permukaan, kita bisa mengubah tempat kejadian perkara menjadi tempat kemenangan. Tepuk tangan mulai terdengar, satu persatu, hingga akhirnya riuh rendah memenuhi udara. Aku melihat beberapa wanita di barisan depan menyeka air mata mereka. Yayasan ini saya dedikasikan untuk setiap wanita yang pernah dibilang tidak berguna, beban, atau lemah. Kalian adalah Phoenix. Kalian akan bangkit dari abu, lebih kuat, lebih indah, dan lebih tinggi dari sebelumnya. Aku turun dari podium diiringi tepuk tangan meriah. Dimas menyambutku, memberikan segelas air mineral, bukan sampanye, karena aku ingin merayakan ini dengan kesadaran penuh. Pidato yang luar biasa, puji Dimas tulus. Terima kasih, Dim, untuk semuanya. Aku tidak bisa sampai di sini tanpamu, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Dimas tersenyum, senyum yang membuat sudut matanya berkerut hangat. Kamu yang berenang sendiri, Kla. Aku cuma pegang handuk di tepian. Bagian 4, penutupan terakhir. Acara sudah selesai. Tamu-tamu mulai pulang. Langit berubah menjadi ungu gelap bertabur bintang. Aku berjalan sendirian menuju ujung dermaga baru. Angin malam berhembus pelan, memainkan ujung gaunku. Aku merogoh saku gaunku. Jariku menyentuh benda dingin berbentuk lingkaran. Cincin kawin. Cincin emas putih bertahta berlian 2 karat. Benda ini dulu adalah simbol janji suci. Hingga maut memisahkan, kata Rangga waktu itu. Lucu sekali, karena dia sendirilah yang mencoba mendatangkan maut itu. Selama ini aku masih menyimpannya. Bukan karena cinta, tapi mungkin karena aku butuh pengingat akan kebodohanku di masa lalu, agar aku tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. Tapi hari ini, setelah melihat wajah hancur Rangga di penjara, dan setelah melihat keindahan resor yang kubangun, aku sadar aku tidak butuh pengingat itu lagi. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, bukan pajangan. Aku mengeluarkan cincin itu. Berliannya berkilau memantulkan cahaya bulan, tampak begitu polos dan tidak berdosa, padahal ia menyimpan sejarah yang begitu kelam. Selamat tinggal, Rangga, bisikku pada angin. Dan selamat tinggal, Clarissa yang lama. Kamu boleh istirahat sekarang. Aku mengangkat tanganku, mengambil ancang-ancang, dan melempar cincin itu sekuat tenaga. Cincin itu melayang di udara, membentuk lengkungan perak kecil, sebelum akhirnya jatuh menembus permukaan air danau yang tenang. Plung! Riak air terbentuk, lingkaran-lingkaran kecil yang semakin melebar lalu menghilang. Danau itu menelannya. Cincin itu akan terkubur di lumpur dasar danau, bersama bangkai kursi roda lamaku, dan bersama ambisi busuk seorang laki-laki yang gagal. Aku berdiri di sana beberapa saat, merasakan beban terakhir terangkat dari pundakku. Rasanya begitu ringan. Begitu kosong, tapi kosong yang siap diisi dengan hal-hal baru. Langkah kaki terdengar mendekat di atas kayu dermaga. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Ritme langkahnya yang tenang selalu bisa ku kenali. Dimas berdiri di sampingku, memasukkan kedua tangannya ke saku celana.
Dia tidak bertanya apa yang kulakukan. Dia mengerti. Sudah hilang? Tanyanya sambil menatap riak air yang mulai pudar. Sudah tenggelam, koreksiku sambil tersenyum. Kali ini, benar-benar tenggelam. Dimas menoleh padaku. Lapar? Ada warung sate kelinci enak di dekat sini. Bukan makanan fancy, tapi... Aku mau, potongku cepat. Aku bosan makanan fancy. Aku mau yang nyata. Yang pedas. Yang bikin hidup. Kami tertawa. Tawa yang lepas dan bebas. Aku berbalik, meninggalkan ujung dermaga itu. Aku tidak menoleh ke belakang lagi ke arah danau. Masa depanku bukan di air yang gelap itu. Masa depanku ada di depan sana, di jalan yang terang benderang, bersama kebebasan yang telah kuperebutkan dengan nyawaku sendiri. Aku, Clarissa, telah menang. Dan ini baru permulaan dari kisah hidupku yang sebenarnya.